Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di Custom Room Nusantara Gaming Edition versi 2 yang dibuild oleh Dark Elixir atau Arjit Saha, Android 10 di Redmi Note 5 Pro. Sekilas di room ini tidak beda jauh fitur-fiturnya seperti Nusantara yang dibuild oleh Go 8S yang unofficial. Kalian bisa lihat di review saya sebelumnya. Dan di room ini di changelognya ada beberapa option yang dituliskan oleh Arjit Saha, yaitu room ini defaultnya non rooted ya, kemudian adanya launcher OnePlus dan Nusantara launcher, lalu menggunakan kamera Zenfone 8 dan kernelnya menggunakan di Eagle 13 OC. Lalu ada beberapa tambahan icon aplikasi ya, lalu penambahan smooth 90 fps untuk PUBG, dan boot animationnya menggunakan Dark Elixir, dan adanya Xiaomi Part, beberapa fitur dari Xiaomi Part. Oke, kita akan coba cek di bagian setting seperti biasa. Di bagian network and internet, wifi, sim card normal. Lalu di bagian wifi and hotspot, kita aktifkan bersamaan dengan wifi normal juga ya, aman. Oh ya, di room ini pada saat kalian sudah flash room, apabila kalian ingin menggunakan layanan Google, kalian harus tambah flash gaps ya, karena room ini vanilla varian ya, yang tidak ada gapsnya. Lalu room ini tidak adanya Android setup. Pada saat kalian booting room, kalian langsung masuk ke home screen ya, jadi kalian bisa lewatin skip login Gmail dan yang lainnya. Oke, di sini kita cek di bagian Nusantara Wings. Kalian bisa lihat di sini status barnya dual ya, namun defaultnya itu satu bar. Tadi saya coba menggunakan yang sini di bagian battery option, di bagian icon. Nah, di sini ada dua status bar, kalian bisa coba ini. Nanti pada saat defaultnya iconnya akan terpotong-potong. Kalian bisa atur di bagian themes, lalu di visual mode kalian pilih large ya, agar hasilnya normal seperti ini. Lalu di room ini adanya tambahan baterai style icon, landscape R dan L ya, icon favoritnya Android 12, dan selebihnya sama saja seperti Nusantara unofficial lainnya. Di bagian sound adanya mission enhancer, kalian bisa aktifkan. Di bagian sistem, lalu kita coba cek di free RAM-nya 2,4 ya, rata-ratanya tidak menggunakan Google Play, dan kita bisa lihat di about phone dan Android version. Di sini tertulis Android version 10, Nusantara version 1.2 Gaming Edition unofficial by Arjit Saha Dark Elixir, menggunakan kernel di Eagle versi 13 yang overclock, dan Linux statusnya enforcing. Oke, kita bisa lihat di sini kameranya menggunakan kamera Zenfone 8. Kita coba tes untuk hasilnya bagaimana. Saya rasa standar saja ya. Dan alternatifnya kalian bisa menggunakan Gcam ya. Terserah kalian, yang penting support di Android 10. Oke, di sini ada UI icon. Kalian bisa atur di sini. Coba cek di bagian kalian menggunakan dulu OnePlus launcher ya. Oke, jika sudah, kalian home setting, lalu di bagian icon pack kalian bisa tambah di sini ya. Bisa menggunakan Realme icon pack ataupun UI icon pack ataupun color OS 12 icon pack. Kita coba save,
kita pilih lagi OnePlus UI dan kita bisa lihat di sini tampilannya seperti ini ya. Oke, nanti kita akan coba tes CPU throttling dan AnTuTu benchmark serta games PUBG Mobile ya. Bagaimana hasilnya? Oke, kita bisa cek di bagian apabila kalian menggunakan launcher OnePlus Launcher seperti ini. Kalian bisa cek di bagian recent, kemudian di sini kalian bisa pilih berapa option ya untuk aplikasi WhatsApp misalkan ya. Bisa kunci, kill, app info, split screen ataupun pin. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari CPU throttling test di Custom Room Nusantara Gaming Edition. Di sini kita bisa melihat maksimal CPU clocknya 2,2 GHz ya, dengan mendapatkan hasil performa di maksimal 143,2 dan rata-ratanya 135,7 dan minimalnya 124,6 ya GIPS. Dengan hasil yang seperti ini cukup memuaskan ya, karena ini menggunakan kernel Diageo yang overclock. Dan ini adalah hasil dari AnTuTu benchmark di custom room ini, mendapatkan hasil 189.309 ya, dengan hasil yang cukup memuaskan. Lalu ini adalah safety net checker ya, saya menggunakan Yasnac. Hasilnya itu file dan CTS pun file. Cara mengatasinya kalian bisa menggunakan modul Magis CTS Fix. Kemudian setelah saya mencoba game PUBG Mobile after match, di settingan hanya mendapatkan grafik tertingginya HD, lalu frame rate-nya high, lalu grafik di smooth, frame rate-nya high, tidak unlock 90 fps ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba Flashroom Nusantara Project Gaming Edition versi 2 by Arijit Android 10 di Redmi Note 5 Pro. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan Recovery Orange Fog ya. Oke, sebelum kalian masuk ke proses install ROM, kalian pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya dan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kalian masuk ke Recovery dengan cara menekan tombol power dan volume up bersamaan hingga keluar logo Mi. Setelah itu kalian akan tampil seperti ini. Kalian pilih icon tong sampah ya, yang ini. Lalu kalian lihat di situ ada dua option. Yang pertama WIP dan yang kedua adalah format data. Kalian lakukan clean flash di bagian WIP dan kalian centang beberapa option yaitu Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Oke, setelah kalian centang, kalian pilih Swipe to WIP. Lalu tunggu proses whipping berjalan. Oke, setelah proses whipping, kalian langsung pilih back. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih room yang akan kalian flash ya. Jika sudah, kalian langsung klik, lalu kalian swipe to install. Lalu kalian tunggu proses flashing roomnya berjalan. Oke. Setelah proses flashing berjalan sukses, maka kalian akan melihat seperti peringatan teks berwarna oranye seperti ini ya. Kalian abaikan saja, tidak apa-apa. Setelah kalian flash room ini, kalian langsung pilih back. Lalu kalian install additional files. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu
disable force and script, dan yang kedua yaitu Magis. Oke, kalian pertama pilih disable force and script, klik. Setelah klik, kalian klik add to quick untuk mempercepat proses pengerjaannya ya. Kalian klik add to quick, lalu kalian pilih Magis. Jika sudah, kalian di situ akan melihat di atasnya quick to off to ya, di sini ya. Berarti ada 2 file yang akan di flash. Setelah itu kalian tinggal swipe to install. Lalu tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya sudah selesai, kalian tinggal klik menu di bagian ini. Kemudian kalian reboot. Setelah reboot, kalian pilih yang sistem. Secara otomatis recovery akan reboot dan masuk ke booting. Dan kalian tunggu saja proses bootingnya, biasanya sekitar 3-5 menit ya. Oke, kalian tunggu. Namun apabila lebih dari 5 menit, kalian bisa reboot ulang paksa ya, dengan cara menekan power hingga ada getaran dan muncul icon Mi ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke home screen, pada saat booting kalian akan melewati dulu Android setup. Nanti kalian selesaikan Android setup. Setelah itu secara otomatis kalian akan diarahkan ke home screen. Sampai situ proses flashing ROM dinyatakan selesai lah. Beres, tidak ada masalah apapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih.